Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Utsman yang dirahmati Allah, kita semuanya harus menyadari bahwa manusia termasuk kita tidak akan bisa hidup sendirian tanpa teman, tanpa tetangga, tanpa masyarakat. Kita butuh bergaul dengan siapa saja, baik sesama orang Islam maupun non-Muslim. Tidak membedakan itu kulit putih atau kulit hitam, ras dan suku. Kita bergaul dengan siapa saja harus kita dasari dengan takwa Allah dan akhlak yang mulia. Kita harus saling memuliakan, tidak boleh kita saling mencaci, menghina, saling menjatuhkan, ini tidak diperbolehkan oleh agama. Kita sendiri tanpa bantuan orang lain tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di kebutuhan kita sehari-hari otomatis membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan masyarakat. Ini yang paling pokok, kita bergaul dengan siapa saja harus didasari takwa kepada Allah dan akhlakul karimah. Rasulullah SAW sabda atau berkata dengan Abi Darda, "Isdad aklan tazdad min rabbika kurban." Faqala bi abi anta wa ummi wa kaifa lidzalik faqala istanib maharimallah wa addi faraidallah subhanahu wa ta'ala takun aqilan wa amal bisolihati minal a'mal tazdad fi ajrid dunya rif'atan wa karomatan wa tanal fi ajril uqbabiyah min rabbika azza wajal al qurba wal izza. Jadi dawuh Rasulullah kepada Abi Darda yang isinya isdad aklan tazdad min rabbika kurban. Tingkatkanlah akalmu, maka kamu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, faqala bi abi anta wa ummi wa kaifa lidzalik. Kemudian Abi Darda bertanya, bagaimana saya harus meningkatkan akal saya? Faqala istanib maharimallah ta'ala wa addi faraidallah. Rasulullah menjawab, jauhilah semua larangan Allah dan kerjakanlah semua kewajiban-kewajiban. Takun akilan, kalau kamu bisa menjauhi larangan Allah dan bisa menjalankan kewajiban, kamu termasuk orang yang mempunyai akal. Wa'mal bisolihatim la'amal tazdad fi ajilid dunya rif'atan wa karomatan. Beramallah dengan amal yang bagus, amal yang soleh, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Watanal fi ajilil uqbabiyah min rabbika azajal al qurba wal izza, dan nanti di akhirat kamu akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah berpesan kepada Abi Darda pertama kali yaitu harus takwa Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya menjauhi semua larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang memiliki akal. Kuncinya orang disebut orang yang mempunyai akal adalah orang yang bisa menjauhi semua larangan Allah dan bisa mengerjakan semua perintah Allah. Ini yang disebut orang yang akal. Sepandai apapun disebut siapa saja itu, profesor, doktor, kiai, kalau
tidak bisa menjauhi larangan Allah dengan sempurna, tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban tidak sempurna, ini tidak disebut orang yang mempunyai akal. Kuncinya orang yang mempunyai akal adalah orang yang bisa menjauhi larangan Allah dan bisa mengerjakan semua perintah Allah. Wa'mal bisolih, karena kita hidup bermasyarakat, kita harus semua amal perbuatan kita harus menunjukkan amal soleh, ya amal yang didasari dengan akhlakul karimah. Kalau kita nanti di masyarakat menggunakan akhlakul karimah, amal yang bagus, otomatis kita akan dicintai, dimuliakan oleh masyarakat, dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di akhirat mendapatkan ridha Allah. Jadi kuncinya orang yang punya akal yaitu orang yang bisa menjauhi larangan Allah, orang yang bisa mengerjakan semua perintah Allah, dan orang yang memiliki akhlakul karimah. Orang yang semua amalnya didasari dengan akhlak yang mulia. Jadi sangat penting kita semua amal, perbuatan, ucapan semua harus didasari dengan akhlak yang mulia. Artinya jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita mengganggu, menyakiti masyarakat. Ini artinya akhlak mulia dengan siapa saja. Utamanya dengan orang tua sendiri, dengan bapak ibu guru, dengan kiai, ustadz dan sebagainya. Dan dengan masyarakat harus kita dasi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, An Anas radhiyallahu an qala ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yaman faqala ya Mu'adz ittaqillah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa idza amilta sayi'atan fa'atbiha hasanatan. Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman. Rasulullah berpesan, ya Mu'adz ittaqillah, wahai Mu'adz takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Ini pesan pertama. Pesan kedua, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan masyarakat, gunakan akhlak yang mulia. Yang kedua, bergaul dengan masyarakat harus menggunakan akhlak yang bagus. Pesan yang ketiga, wa idza amilta sayi'atan fa'atbiha hasanah. Tatkala nanti kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kamu secepatnya berbuat amalan yang baik. Contoh misal kita mempunyai kesalahan dengan teman, ini kan perbuatan tidak baik. Mungkin kita menggunjing, menurut bahasa Jawa ya ngrasani tanggane, ngrasani kancane, secepatnya kita meminta ampun. Jadi fa'atbiha hasanah, minta ampun, minta maaf kepada orang yang panjenengan bahasa Jawanya rasani. Mbak, Bu, minta maaf atas kesalahan saya. Tadi saya menggunjing panjenengan atau saya ngerasani panjenengan. Ini berarti wa idza amilta sayi'atan, karena panjenengan rasani atau memfitnah, secepatnya jenengan minta maaf. Jadi setelah menggunjing atau ngerasani menurut bahasa Jawa, ini kan dosa. Setelah panjenengan minta maaf, berarti diberi maaf, berarti hapus dosanya. Maka amal baik ini bisa menghapus amal yang tidak baik. Ngrasani ya, ini dosa. Setelah panjenengan minta maaf, berarti dosa daripada ngrasani atau memfitnah orang ini hapus. Ini maksud 3 pesan Rasulullah. Artinya di mana saja panjenengan semuanya berada, posisi apa panjenengan, jadi rakyat kecil atau jadi pejabat, jadi orang alim atau orang pandai atau orang awam,
kita hidup harus menggunakan takwa Allah, takut kepada Allah di mana saja. Nah, di mana saja panjenengan harus takut kepada Allah dengan jalan tadi, menjauhi semua larangan, menggunjing orang juga larangan. Kemudian memfitnah orang juga kita jauhi. Menyakiti orang ya harus kita jauhi. Dan semua amal perintah Allah kita kerjakan. Ini pesan yang pertama. Kemudian tadi kita hidup harus berakhlakul karimah. Sebab kita hidup bersama-sama dengan masyarakat. Utamanya kita harus bisa memberi contoh anak cucu kita, keluarga kita, lingkungan kita. Kita harus bisa memberikan contoh menggunakan akhlak yang mulia. Ini harus kita awali diri sendiri. Kemudian termasuk anak cucu kita harus kita didik, kenalkan dengan akhlakul karimah, sopan santun, ya. Dengan bapak ibu guru, dengan ibu dan bapak kandung, dengan orang yang lebih tua, dengan sejajar, dan dengan orang yang lebih rendah, harus menggunakan akhlakul karimah. Utamanya di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi, di pesantren harus diberi pelajaran tentang akhlakul karimah, budi luhur, akhlakul karimah, biasanya budi luhur. Ini harus diajarkan di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi, di pesantren, biar nanti tamatan-tamatan SD, madrasah dan sebagainya benar-benar menjadi orang yang berakhlakul karimah, yang mempunyai budi luhur, pekerti yang mulia. Ini terus kita tanamkan utamanya anak-anak kita. Sekarang mari kita perhatikan di perkembangan berita nasional akhir-akhir ini yang terkait dengan kasus perbuatan asusila, ya, termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang sangat viral, ya. Ini termasuk masalah Heri Irawan ini yang viral, nun sewu, memperkosa muridnya atau santrinya, ini sangat viral. Ini sangat viral. Permasalahannya, ya mungkin karena terjadi berita yang sangat viral mengenai Heri Irawan memperkosa murid siswinya atau santrinya. Kemudian kemarin saya mendapatkan undangan di Hotel Pandanaran, Semarang, undangan dari Majelis Ulama Jawa Tengah yang intinya membahas itu penyusunan regulasi penanggulangan dan pencegahan kasus-kasus di pesantren. Ini jadi dikhususkan untuk pesantren. Ini saya mewakili Majelis Ulama Kota Rembang mendatangi undangan dari MUI Jawa Tengah. Itu untuk membahas atau menyusun regulasi khususnya pesantren atau pondok pesantren. Ini masih merupakan draft. Jadi draftnya berbunyi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, nomornya belum ada, masih draft, tentang pencegahan dan penanggulangan perbuatan asusila di pesantren ini. Nah, saya sangat bangga sekali karena diperhatikan oleh pemerintah kita, ya, utamanya pengelolaan pondok pesantren atau istilahnya pesantren.
Tapi yang menjadi ganjalan hati saya kurang enak ya, di dalam draft itu bagian menimbang artinya konsiderannya ya. Ini bagian menimbang ada huruf B dan C, utamanya C, berbunyi begini. Pesantren adalah lingkungan yang sangat rentan, terutama terhadap perbuatan asusila berupa perbuatan kekerasan seksual. Ini di pesantren diberi takrif, diberi definisi bahwa pesantren ada lingkungan yang sangat rentan, terutama terhadap perbuatan asusila berupa perbuatan kekerasan seksual. Ini jadi disoroti, disimpulkan bahwa pesantren itu dianggap tempat itu kekerasan seksual. Sehubungan dengan relasi antara kiai dan santri yang begitu dekat. Kalau di pondok pesantren otomatis santri dan kiai sudah dekat sekali. Ini juga aturan, ajaran. Jadi jangan sampai santri menjauh dari kiainya. Ini menjadi alasan bagi yang membuat tadi peraturan-peraturan, utamanya yang saya sampaikan tadi masalah menimbang huruf bagian C. Ini sangat menyedihkan. Di pondok pesantren atau pesantren sudah dianggap yaitu tempat kekerasan seksual. Nah, yang saya tanyakan, yang membuat ya, dan menggunakan apa kesimpulannya sehingga menyimpulkan bahwa pesantren itu termasuk tempat kekerasan seksual. Apa mungkin viralnya Heri Irawan yang memperkosa, benar enggak saya sampaikan, memperkosa santriwatinya. Ini menurut berita itu sekitar 12. Nah ini saya belum tahu Heri Irawan itu kiai tenan atau tidak, dan itu pesantren atau boarding school dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi muncul berita itu kemudian nggak tahu draft ini sebelum peristiwa Heri Irawan atau sesudah. Tapi yang paling menyakitkan hati adalah definisi pesantren lingkungan yang sangat rentan, terutama tadi terhadap perbuatan asusila berupa perbuatan seksual. Ini dianggap kiai ini demeni santri ini, ustadz dianggap demeni santri. Inilah yang sangat menyakitkan hati. Kemarin teman-teman sudah minta supaya huruf C ini harus dihapus atau diganti dengan kata-kata yang baik, yang sopan, ya, tidak memojokkan pondok pesantren. Maka kita sebagai umat Islam, lingkungan kita, lingkungan pesantren, saya sangat setuju, sangat bangga dengan Presiden Jokowi yang menetapkan tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Mungkin dengan adanya Hari Santri Nasional inilah mungkin kecemburuan timbul. Nah ini sehingga membuat draft ini dengan konsideran menimbang tadi bagian C yang sangat memojokkan kepada pondok pesantren. Inilah yang sangat menyedihkan. Ini semua teman-teman yang ada di MUI seluruh Jawa Tengah kemarin sudah mengusulkan supaya yang bagian huruf C ini dihapus, harus, kalau tidak ya harus bahasanya dirubah. Padahal kita semuanya sudah tahu bahwa definisi pondok pesantren, ya, kemarin sudah saya menyampaikan definisi pondok pesantren sesuai permintaan dari
Pemda, saya mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, di pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Sebelum merdeka sudah ada pondok pesantren ini, dan lembaga pondok pesantren ini mengutamakan akhlakul karimah. Namanya orang, namanya lembaga, baik itu SD, MI, Aliyah, SMA, perguruan tinggi, pondok pesantren, mungkin terjadi perbuatan yang tidak baik. Ini mungkin terjadi apa itu dilakukan siswa-siswinya atau siswi dengan gurunya, mahasiswa-mahasiswi dilakukan bersama atau dengan dosennya, atau santriwan-santriwati atau santriwati dengan ustadznya, atau bahkan paling menyakitkan dengan kiainya. Itu mungkin terjadi, dan bisa di mana saja perbuatan asusila tadi, termasuk pelecehan seksual, bisa terjadi di mana-mana. Ini bisa. Tapi penyudutan, pemojokan pondok pesantren yang mendefinisikan semacam itu, ini sangat menyakitkan. Kalau pondok pesantren jelas yang diutamakan adalah akhlakul karimah, dibangun. Jadi kan lihat di pondok pesantren, santrinya sangat taat kepada sang kiai dengan ibu nyai, semuanya menghormat, taatlah. Ketaatan, kedekatan santri dengan kiai inilah yang dipermasalahkan. Ya, dipermasalahkan. Nah inilah, apa mungkin harus dibuat undang-undang santri dengan kiai harus jauh. Ini saya takut semacam itu, sebab isi undang-undang atau peraturan ini tidak lepas dari konsideran tadi. Ono bab berapa, pasal berapa, ini tidak lepas dari konsideran tadi, pertimbangan-pertimbangan bahwa pondok pesantren rawan perbuatan asusila, perbuatan pemerkosaan misalnya. Inilah nanti timbul bab-bab, pasal-pasal, ayat-ayat yang memojokkan pondok pesantren. Jadi sangat menyakitkan hati, sehingga kemarin teman-teman sudah minta supaya menimbang, yang bagian menimbang bagian huruf C harus dibusa, entah terserah. Ini nanti kalau ini bagian C tidak dibusa, sudah ditetapkan ya, peraturan menteri, ini kesannya berarti pondok pesantren memang benar-benar amburadul. Nah, ini yang saya takutkan. Dan sudah jelas apapun kemaksiatan bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, namanya manusia bisa terjadi di mana saja. Ini jelas diakui. Saya juga mengakui. Tapi apakah yang mengatakan tadi, yang menyimpulkan bagian huruf C ini sudah riset, artinya sudah mempertimbangkan benar-benar, sudah valid, sudah benar penemuan bahwa pondok pesantren tempat ini perbuatan yang menyakitkan hati, termasuk di dalamnya banyak pemerkosaan atau istilahnya tadi banyak kekerasan seksual yang dilakukan oleh warga pondok pesantren, apa itu santri dengan santriwati, apa itu santriwati dengan ustadznya atau kiainya. Inilah yang sangat menyakitkan. Jadi jelas pondok pesantren mengutamakan akhlakul karimah, baik dengan Allah maupun dengan bapak ibu guru, maupun dengan ayahnya sendiri, ibunya sendiri, maupun dengan ulama kiainya, maupun dengan masyarakat. Ini didikan pondok pesantren, akhlakul karimah diutamakan. Dan pondok pesantren sendiri menghasilkan beberapa atau bahkan ribuan para ulama, termasuk ya, panjenenganipun Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, juga beliau yang mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang isinya semua warga masyarakat, santri, pemuda
yang berada di lingkungan sekitar Surabaya wajib perang mengusir penjajah. Ini Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan Mbah Dawam sendiri pada waktu masih muda, menurut beritanya Mbah Tun, ini masih pengantin baru. Ini perang di Genuk, Mbah Dawam itu ikut perang di Genuk. Seandainya Mbah Dawam meninggal dunia pada waktu perang, ya tidak ada saya mungkin. Nah inilah. Jadi para kiai sudah berjuang. Kenapa pondok pesantren sangat disudutkan? Ini sesuai apa yang saya baca tadi, huruf C tadi, sangat memojokkan ini perjuangannya, termasuk beliaunya Kiai Wahid Hasyim ini kan termasuk perumus Pancasila, sebab Kiai Wahid Hasyim masuk tim 9 perumus penyusun Pancasila. Ini kan termasuk perjuangan juga Gus Dur sebagai presiden keempat. Ini semua hasil perjuangan para ulama. Lah ulama santri ini produk daripada pondok pesantren. Jadi mari kita pertama tadi pesan Rasulullah, takwa Allah di mana saja. Takwa Allah itu menjalankan semua perintah, semua kewajiban, menjauhi semua larangan-larangan. Kedua, kita harus menggunakan akhlakul karimah di dalam pergaulan. Kemudian ketiga, tatkala kita menjalankan atau berbuat yang tidak baik, entah itu sengaja atau tidak, secepatnya berbuat baik seperti yang saya contohkan tadi. Setelah panjenengan menggunjing orang atau ngerasani orang, kemudian secepatnya minta maaf pada orang yang panjenengan rasani. Ini bisa langsung menghapus dosa. Jadi perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang tidak baik. Itulah contohnya. Ya mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.